Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang belum sarapan sebelum berangkat sekolah? Ada. Siapa? Makanan coba. Ayo. Desita. Kamu belum sarapan? Sempet, Pak. Kok gak sempet? Kesiangan. Kesiangan. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Semua. Semua. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Mbak Lita, ketua kelasnya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang analisis data dan peluang. Sebelumnya sudah pernah mendengar materi ini apa belum? Belum. Nah, sekarang siapa yang tahu berapa banyak siswa yang membawa tas hitam hari ini? Ya sudah, temannya. Empat. 4. Empat, Pak. Yang lainnya berarti tasnya bukan hitam. Bukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengamati benda-benda di sekitar. Kalian dapat mengumpulkan data sederhana berdasarkan ciri tertentu, misalnya dari tas tadi, dari warnanya, bentuk, ukuran, maupun coraknya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan ciri dengan tepat sesuai kategori. Cirinya seperti yaitu warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Kemudian kalian akan diajak berdiskusi untuk mengumpulkan data dari jumlah terkecil ke terbesar. Yang keempat, kalian belajar membuat tabel terus berdasarkan hasil pengamatan dengan rapi. Ada yang sudah tahu tabel terus? Belum. Nah, nanti kita akan belajar cara membuat tabel terus dengan benar. Kemudian kalau sudah bisa, kalian dapat membandingkan data antar kategori dengan bentuk dan mudah dipahami. Nah, sekarang coba kalian tenang. Bagaimana cara kita mengetahui beberapa banyak benda berwarna merah di kelas ini? Ada yang tahu caranya? Belum. Nah, caranya itu dengan mengenali konsepnya, kemudian mengumpulkan data dan menyajikan data tersebut. Nah, ini yang pertama melakukan pengamatan. Jadi kalian diharuskan mengamati di sekitar kalian terkait benda yang akan dicari. Kemudian mengumpulkan data. Coba dibaca mengumpulkan data. Enggak bisa. Pengumpulan data adalah kegiatan mencari dan mencatat informasi dari hasil pengamatan. Selanjutnya ketiga, Penyajian data. Penyajian data adalah cara menampilkan hasil pengamatan agar mudah dibaca dan dipahami orang lain. Beberapa cara menyajikan data
satu tabel lurus atau tali menggunakan tanda garis untuk setiap data yang muncul. Yang kedua, diagram gambar atau piktogram menggunakan gambar untuk mewakili data. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, caranya dalam sebelum mengumpulkan data, kita diharuskan mempunyai dugaan atau hipotesis sebelum percobaan. Jadi kalian sebelum mengamati secara langsung, kalian itu harus bisa menduga. Misalnya, kira-kira kelas ini yang mempunyai pulpen berwarna putih berapa? Nah, setelah kalian mempunyai pemikiran seperti itu, bisa disimpulkan benda pulpen yang berwarna putih kira-kira lebih banyak daripada pulpen yang berwarna hitam. Seperti itu misalnya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok ya untuk menganalisis data yang ada di kelas ini. Nah, kelompok pertama yang ada di samping depan, kemudian yang kelompok kedua belakangnya. Paham? Sekarang Bapak akan bagi LKPD untuk mengetes sejauh mana kalian akan memahami materi ini. Dikerjakan secara kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit. Kalau sudah dipresentasikan ya. 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 Ini apel ya? Ya. Apel. Ini salah yang kopinya. Ya. Ya, silakan maju kelompok 1 yang depan. Ini bisa disaksikan. Silakan disampaikan. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa alat tulis yang memiliki jumlah paling sedikit? Jawabannya gunting. Ya. Yang kedua, apa alat tulis yang memiliki jumlah paling banyak? Jawabannya kain.
jumlahnya itu dari semua algoritma ini dijumlahkan menghasilkan 57. Yang kelima, hitunglah perbandingan antara alat tulis yang paling banyak dan yang paling sedikit jumlahnya. Jadi di sini yang paling banyak adalah krayon, yang paling sedikit adalah gunting. Jadi banyak krayon adalah 24, banyak gunting 2. Jadi perbandingannya adalah 1:12. Ya, betul. Ulangan. Selanjutnya kelompok 2. Oke, sekarang saya perwakilan dari kelompok saya, yaitu akan mempresentasikan, menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan gambar berikut, sajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini. Nah, yang nomor 1, anggur. Anggurnya ada 3. Yang kedua, nanas. Nanasnya ada 4. Yang ketiga, semangka, yaitu ada 3. Yang keempat, pisang. Pisangnya ada 4. 5. Iya, berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus yang nomor 5, apelnya ada 4. Mana apel? Apel ini, Pak. Tapi katanya apa, Pak? Ini jeruk ini. Katanya apel. Itu jeruk anak-anak. Mana, Pak? Ya, saya sudah bilang jeruk aja. Jeruknya ada 4, stroberinya ada 6. Ya. Betul semua? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar cara membuat tabel terus. Ya, seperti ini misalnya. Itu jadi tabel terus itu disimbolkan dengan garis ini 1 atau Romawi 1. Seperti contohnya di sini yang pertama ada anggur. Berapa jumlahnya anggur? 3. Jumlahnya 3. Nah, dalam menuliskan tabel terus itu tuliskan dengan garis 1, 2, 3. Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya gambar apa itu? Berapa jumlahnya? 1. Nah, selanjutnya berapa? 1. Terus ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ya dan lain-lain. Dan bisa. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat pelajari? Terus, Mengurutkan perbandingan data. ya. Terus bagian mana yang paling menarik? Bagian yang garis-garis itu. Ya.
rumah. Misalnya warna buku yang ada di kamar kalian aja, yang di rumah terlalu luas. Nah, setelah kalian selesai ini, kalian jangan lupa belajar tentang tabel piktogram. Kan tadi ada dua, pertama tabel lurus, yang kedua tabel. Nah, kalian pelajari itu. Terima kasih. Sudah selesai. Yuk, kelas bisa memimpin ulang. Sebelum pulang doa menurut saya doa selesai. Baik, jangan lupa sampai di rumah atau menjaga tugas ya. Kalau belum makan dulu, ganti baju. Nah, saat pulang pakai jalan. Kalau yang jalan kaki lewat pinggir, yang belum disebut silakan menunggu di sekolah. Ya, pembelajaran saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.